Oke teman-teman, kali ini kita bertemu kembali dalam suatu pembahasan yang menurut saya cukup menarik karena akhir-akhir ini ya banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang tentu saja memprihatinkan dan biasanya atau bukan biasanya memang sampai dengan sekarang sudah cukup memakan korban ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tips bagaimana caranya supaya trader itu terutama trader pemula biasanya tidak terjebak dalam melakukan pembelian sebuah saham yang harganya sudah terlalu tinggi atau yang berpotensi membuat kita nyangkut ya. Jadi beberapa tips yang bisa kita lakukan adalah yang bisa saya berikan terutama. Yang pertama adalah jangan pernah beli saham yang harganya sudah naik tinggi. Nah, pertanyaannya dari mana kategori tinggi itu? Tentu saja harus ada benchmark atau semacam referensi. Nah, kali ini saya menggunakan moving average 20. Simple moving average 20, yaitu yang ini. Kalau ya, kalau jarak simple moving average 20 dengan MA-nya terlalu jauh, ya, seperti di sini misalnya, itu kita harus berhati-hati. Apalagi harganya sudah naik terlalu tinggi dari base-nya. Loh, tapi kan bisa saja dia naik lebih tinggi, betul. Bisa saja dia naik lebih tinggi, tetapi maksud saya adalah itu misalnya ketika ada di posisi ini, ya kan? Harga close-nya di sini. Ini tentu bukan titik entry yang ideal. Maksudnya adalah kalau kita mau entry, kita harus cari titik entry yang di mana close daripada candle itu tidak terlalu jauh dari EMA 20. Misalnya seperti ini. Pada kasus ini kan seperti ini ya, ketika di candle ini. Jauh kan masih. Kita tunggu sampai dekat dengan EMA 20, kira-kira di sini. Ini sudah lumayan dekat. Nah, jadi maksudnya adalah seperti itu. Kita tidak boleh cari yang harga candlenya close-nya itu jauh di bawah EMA 20. Ya, di atas maksudnya ya. Kalau bisa, malah cari yang candle close-nya dekat atau sangat dekat atau bahkan menyentuh EMA 20 dalam sebuah saham yang uptrend. Dengan demikian, kita tidak akan mudah terjebak. Kenapa? Karena EMA 20 ini sama seperti magnet ya diumpamakan. Jadi, semua saham yang naik tinggi di atas itu memiliki kecenderungan untuk turun menyentuh EMA 20. Untuk selanjutnya bisa saja naik lagi, atau bisa saja turun seperti kondisi sekarang yang terjadi. Ya, itu tips pertama. Tips yang kedua adalah kalau saya perhatikan ya sekarang ini banyak sekali pembelian saham yang berdasarkan FOMO, fear of missing out. Artinya beli karena takut ketinggalan. Nah, ini semua tidak lepas daripada fenomena influencer saham ya yang heboh di media sosial, di berbagai grup yang banyak sekali karbitan karena mereka baru merasakan bullish seperti ini dan seperti kita tahu pada waktu bullish semua trader kelihatannya jadi jenius ya kan sehingga mereka terlena dan akhirnya menggunakan margin. Nah, ini juga yang terjadi di beberapa saham seperti kita lihat sekarang ya adanya force sell saham-saham margin yang membuat IHSG bukan IHSG sebenarnya IHSG sih nggak terlalu parah ya karena turunnya -1 sampai -2% per hari. Tetapi banyak saham-saham itu ARB beramai-ramai karena efek daripada force sell daripada penggunaan margin tersebut. Nah, ini juga harus kita sikapi dengan baik. Jadi, kalau sebuah saham itu
sudah terlalu banyak news yang keluar. Ya, kemudian biasanya target-target analisa tuh banyak sekali. Contohnya misalnya Antam. Begitu harganya mendekati 3.000, banyak sekali target analisa yang ke 4.000. Newsnya kencang sekali. Nah, itu sebenarnya sudah jadi alarm bahaya buat kita bahwa dari dulu ya, sejak dulu memang modus operandinya sama. Ketika big money atau smart money ingin melakukan distribusi, pasti newsnya kenceng. Berita-berita bagus. Ada banyak sekali analisa-analisa yang harganya tinggi berlebihan, yang memberikan harapan-harapan palsu. Nah, itu kita harus waspada pada hal-hal demikian. Ya, banyaklah kemarin Antam, kemudian ada SWF itu beritanya kan, tapi terbukti tidak kejadian sampai dengan sekarang, bahkan turun. Apalagi kalau sudah dilabeli oleh info insider ya. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali dan kita tuh harus mencermati. Artinya besok-besok kalau teman-teman mengalami hal itu lagi, teman-teman sudah tahu, oh, lebih baik saya tidak entry. Ya. Karena bagi trader, lebih penting kita untuk menjaga downside kita, resiko kita untuk mengalami kerugian, daripada kita fokus hanya kepada reward ya. Bahaya sekali kalau kita hanya fokus kepada reward, tetapi kita tidak memikirkan risk-nya. Akibatnya akan membawa kepada oversizing. Ya. Karena takut greedy ya, karena merasa jangan sampai saya kehilangan potensi profit. Akhirnya all in di sebuah saham, yang mana tentu saja tidak tepat atau kurang tepat. Seharusnya lebih bisa mengatur money manajemennya ya. Kalau di dalam money management itu kita ada namanya risk per trade. Kita mengatur biasanya maksimal kerugian 1-2% dari tiap trading. Artinya gini, misalnya kita punya modal 100 juta total di portofolio kita, maka kerugian kita maksimal yang bisa kita tanggung hanya 1-2 juta dari tiap transaksi. Tetapi fenomena sekarang dari beberapa saham yang sangkut, sudah banyak trader mengeluh bahwa dia sudah loss 50%, floating loss 40%, 30%. Kenapa? Hanya dari 1-2 transaksi. Kenapa? Karena tidak menggunakan money management atau sizing yang tepat dalam menentukan jumlah lot maksimal yang boleh dibeli. Nah, ini masalah. Ini masalah. Harus lebih mengerti bagaimana mengelola risiko. Ya. Karena ujung-ujungnya pekerjaan trader itu adalah mengelola risiko atau risk management. Ketika market bullish, semua orang bisa profit dengan mudahnya seolah-olah. Tetapi begitu market seperti sekarang yang masih sideways saja, baru nanti ketahuan yang bisa survive adalah yang bisa mengelola risiko dengan baik. Ya, itu yang ketiga, yaitu oversizing. Yang keempat, ini yang terjadi juga fenomena bahwa banyak trader itu menggunakan uang panas. Ya, intinya uang yang seharusnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, ini bahaya sekali karena penggunaan uang panas ini akan menuntut trader untuk berpikir bahwa dia harus secepatnya menghasilkan uang karena ini uang panas. Kalau tidak cepat menghasilkan, maka tidak bisa uang ini karena akan digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, ini bahaya sekali. Karena keburu-buruan kita ketika melakukan trading itu akan sangat berpengaruh kepada psikologi, sehingga kadang-kadang kita melihat tidak ada sebenarnya setup yang bagus untuk entry, kita jadi entry karena kita merasa ada dorongan untuk harus trading supaya dapat profit. Nah, jadi gimana? Memang seharusnya menggunakan uang dingin. Artinya uang itu memang uang tabungan yang memang untuk saat ini atau dalam jangka waktu 1-2 tahun tidak sedang akan digunakan. Jadi teman-teman misalnya punya uang di tabungan seluruhnya
50 juta misalnya. Janganlah gunakan semuanya 50 juta itu untuk trading. Ya, gunakan misalnya hanya 10 juta untuk trading. Sisanya 40 juta digunakan untuk dana darurat. Wah, kalau gitu kapan kayanya Pak trading kalau cuma pakai 10 juta? Nah, disinilah bahwa ekspektasi yang salah dalam trading. Tidak ada skema quick rich atau kaya cepat dari trading. Trading itu kita sama seperti investasi, kita membangun portofolio sedikit demi sedikit sampai kita dapat growth yang lumayan. Tetapi banyak sekali sekarang itu orang-orang beranggapan bahwa satu kali trading saya bisa miliarder, ya kan? Uang saya 10 juta jadi 1 M, dan seterusnya dan seterusnya. Ini over ekspektasi yang sangat berbahaya. Ya. Penting sekali bagi kita seorang trader itu mempunyai ekspektasi yang tepat dalam trading. Berapa banyak sih return yang harus saya dapatkan? Rata-rata 5% per bulan, konsisten selama sepanjang tahun itu sudah bagus. Ya. Percuma, kejadian sekarang kan seperti ini. Di bulan, berapa banyak trader bulan Oktober, November, Desember kemarin. Oh, saya dalam 3 bulan bisa mendapatkan gain 100% katanya. Oke, good. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi bagaimana ketika kondisi ini? Ternyata di Januari ini, hanya dalam 1 bulan, profit 100% itu menjadi tinggal sisa 15%. Nah, ini berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah dalam cara mengelola money manajemennya. Harusnya, misalnya dalam 3 bulan dapat profit katakanlah 30%. Tetapi ketika Januari turun, IHSG lagi sideways atau secara short term memang lagi biris, itu dia hanya tergerus 5%, sehingga masih dapat profit 25% secara overall. Menurut saya itu yang lebih baik. Artinya konsistensi lebih terjaga. Ya. Kalau bulan ini gainnya 50%, bulan depan minus 40%, drawdown-nya, nah itu berarti perlu dipertanyakan konsistensinya. Ya, jadi jangan pernah gunakan uang panas, apalagi uang pinjol katanya kan, uang pinjaman online. Nah, itu bahaya sekali karena bunganya pinjol saya sudah luar biasa. Kalau teman-teman tidak bisa balikin bunganya, atau bahkan ya kita tahu seperti beberapa saham karena for sale, sekarang ARB setiap hari 7%. Nah, itu bagaimana bisa keluar? Sementara kalau keluar saya dalam kondisi loss, bagaimana bisa mengembalikan bukan cuma dana yang dipinjam, tetapi beserta bunganya kalau pakai pinjol. Nah, itu lebih pusing lagi. Jadi, seolah-olah kalau pakai pinjol untuk trading itu, menurut saya kita sedang mencoba menggali kuburan sendiri. Ya. Jangan. Tolong, please, jangan. Ya, jangan. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Gunakan saja modal seadanya yang Anda miliki, dan uang dingin, seperti saya bilang tadi, supaya kalaupun itu loss ya, teman-teman tetap bisa tidur nyenyak, pikirannya masih tetap bisa dikontrol dengan baik. Tentu tidak happy, oke lah. Namanya kita loss ya tidak happy. Kalau ada orang loss ketawa-ketawa ya mungkin perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tetapi tidak selayaknya loss kita di trading itu membuat kita jadi stres. Membuat kita jadi kehilangan gairah hidup, makan tidak nyenyak, kebalik ya. Makan tidak nafsu, tidurnya tidak nyenyak. Itu berarti ada yang salah. Ya. Jangan sampai kerugian di trading itu merusak atau merenggut kebahagiaan kita. Karena padahal kebalikan, tujuan kita trading kan untuk bisa dapat uang lebih, supaya ya uangnya bisa digunakan untuk hal yang lain yang membuat kita bahagia. Ini malah kebahagiaan kita direnggut. Nah, itu jangan sampai. Ya, jangan sampai. Please, tolong jangan. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting sebenarnya untuk mencegah supaya teman-teman tidak sangkut di dalam trading saham. Apa itu? Selalu gunakan stop loss. Stop loss itu adalah bagaimana cara kita membatasi kerugian.
Ya. Jangan pernah dengerin analisa orang. Dia mau pakai chart, mau pakai fundamental, mau pakai apapun, yang tidak pernah memberikan titik stop loss-nya. Kalau plan saya salah, saya harus stop loss di sekian. Ya. Jangan pernah dengerin orang kalau ngomong, beli saham ini potensi naiknya 100%. Udah gitu doang. Jangan pernah. Karena dalam trading itu, kerugian itu suatu hal yang tidak terbantahkan. Bahkan bagi seorang investor sekalipun. Ya, kalau plannya salah, semua orang bisa bikin salah. Jadi, tetap kita harus punya titik stop loss. Nah, kalau tanya saya, kalau saya, maksimal stop loss itu adalah 10% dari titik entry dihitungnya. Lebih daripada itu berarti titik entry saya salah. Tetapi bagi teman-teman yang belum memahami soal technical analysis, teman-teman harus paham dulu entry yang ideal seperti apa. Sehingga kalau teman-teman memahami di mana entry ideal, otomatis teman-teman akan memahami di mana stop loss ideal. Pasti dapat. Stop loss itu tidak salah. Justru itu menyelamatkan diri. Kalau mengutip kata-kata pujangga trader, teman saya, seorang ayak trader, mengatakan stop loss itu bukan bodoh. Ya, katanya stop loss itu seperti seorang cicak yang memutuskan ekornya. Karena demi menyelamatkan diri. Itu benar. Bahwa kalau kita stop loss, kita kehilangan uang itu sekian, tetapi kalau kita menggunakan risk management dengan baik misalnya, kita cuma rugi 1 atau 2% dari total portofolio kita. Tetapi kita masih mempunyai 98% lagi, atau 99% lagi dari total keseluruhan portofolio kita, yang bisa kita gunakan untuk trading di kemudian hari. Ketimbang nyangkut dan meraung-raung, begitu di cut loss, rugi 50%. Oke? Jadi, kalau teman-teman mulai sekarang lihat analisa orang di YouTube, mau dimanapun, Telegram, WhatsApp, tidak ada titik stop loss-nya, tinggalkan saja. Berarti kemungkinan orang itu dua hal. Satu, dia tidak mengerti, memahami bahwa trading itu seperti apa. Kedua, dia sengaja. Nah, ini indikasi yang repot. Dia sengaja. Karena dia mau distribusi barang. Ya, hati-hati. Yang terakhir adalah perhatikan kondisi IHSG. Nah, ini penting karena kondisi IHSG itu menentukan kondisi saham. Ya. Sebenarnya kalau dibalik atau diomongin sebenarnya kebalik karena IHSG itu dibentuk dari saham-saham. Tetapi sebenarnya IHSG itu hanya sekumpulan saham-saham yang market cap-nya besar yang berpengaruh. Tetapi karena market cap saham yang besar ini, dia akan mempengaruhi saham-saham kecil yang lainnya. Jadi akan ikut terseret. Kalau IHSG merah, saham-saham lain akan ikut terseret. Termasuk saham-saham yang tidak punya market cap besar. Sehingga akan sulit trading ketika IHSG merah. Ya. Reward risk ratio-nya kurang pas. Biasanya. Walaupun tentu ada orang-orang yang punya skill yang eksepsional, yang mereka bisa fast trade dan dapatkan profit. Tetapi jelas itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jadi, saran saya buat teman-teman pemula adalah lihat IHSG. Kalau seperti sekarang IHSG lagi dalam kondisi sideways, ya lebih baik simpan uangnya, tunggu sampai IHSG membaik, sudah ada tanda-tanda reversal, baru teman-teman mulai trading lagi. Ingat ya, beberapa pesan dan tips tadi, mudah-mudahan bisa menyelamatkan uang teman-teman, bisa menyelamatkan kebahagiaan teman-teman. Percayalah, saya sudah pernah di titik itu. Rasanya tidak enak sekali. Kita merasa kayak kita jadi orang bodoh, tetapi saran saya buat teman-teman yang sudah terlanjur nyangkut misalnya dan mendengarkan video ini, it's okay. Ya. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Kalau mengutip kata-kata motivator, tidak ada kegagalan. Yang ada cuman belajar. Ya. Jadi, jangan putus asa, jangan pernah merasa, saya nggak cocok di trading. No. Market emang sekarang lagi begini, tapi memang kita, kalau teman-teman sangkut, itu berarti teman-teman membuat kesalahan.
It's okay sebagai pemula, buatlah kesalahan sebanyak mungkin dengan modal sekecil mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman menyadari bahwa, oh yang ini kita kan belajar dari kesalahan ya, yang ini tidak boleh dilakukan besok-besok, yang ini bagus. Jadi pesan saya buat teman-teman yang sudah terlanjur nyangkut, kalau ada kesempatan cut loss, jangan stres, tentu stres pasti ada lah ya, oke lah. Meraung-raung 1-2 hari it's okay, tetapi setelah itu bangkit lagi, belajar yang baik ya. Kalau teman-teman mau belajar soal technical analysis, silakan join di grup saya, grup beta. Kita concern di soal technical analysis terutama. Kita akan bahas soal-soal charting dan sebagainya. Kemudian ada kelas-kelas juga yang kadang-kadang ada kelas donasi, ada kelas free juga ada. Ada yang kelas berbayar juga, tapi dengan biaya yang relatif ringan. Harapannya tentu saja kita ingin mengedukasi teman-teman ya, terutama trader-trader baru generasi corona ini supaya, hey ayo kita belajar dengan baik. Ya. Jangan mudah percaya dengan satu orang saja, siapapun dia, ngomong apapun. Oh, tapi track record-nya bagus kemarin ketika 2020, ya itu masa bullish. Saya sering bilang, masa-masa bullish itu tidak ada pelajaran berarti bagi trader, karena yang ada cuma biasanya songong, jumawa, menganggap diri jenius. Tetapi begitu masa-masa seperti ini, even ISG hanya sedang sideways pun, kita bisa banyak belajar. Ya, harapan saya itu kira-kira teman-teman supaya berguna, mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang tentu saja mencerahkan dan berguna buat banyak trader. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa berguna. Jangan lupa subscribe supaya makin banyak teman-teman boleh mendapatkan pencerahan di video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang membahas mengenai berbagai hal yang menarik juga. Oke, saya pikir itu. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.